penyandang disabilitas. Saya kira itu Ibu-Ibu yang bisa kami sampaikan, yang sebetulnya saya ingin berlama-lama untuk bisa curhat di forum ini, karena diskusinya pasti akan menarik dalam rangka ini semua. Karena orientasi yang semula adalah lebih menekankan pada social approach, kemudian penekanannya lebih kepada human right based, yang lebih kepada soal-soal penghargaan terkait dengan harkat dan martabat kita semua. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian ini di sana sini ada kekurangan dan kurang pas, atau mungkin bahasa saya yang terlalu keras mungkin. Tapi itu semua dalam rangka untuk agar supaya yang memberikan informasi dan yang menerima informasi itu bisa klop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tepuk tangannya buat Pak Kabul. Terima kasih Pak Kabul. Menurut saya memang karena waktu kita bagi buat sesi tanya jawab, teman-teman juga kami mohon mempesankan pertanyaan, karena materi yang disampaikan oleh Pak Kabul berupa poin-poin ada 22 slide dan sudah ada di teman-teman dalam bentuk flashdisk materi dari Bapak Kabul Supriyadi. Demikian dari teman-teman sudah kita dengarkan, barangkali dari kita juga ada beberapa istilah baru yang bisa dipertanyakan. Ada teman-teman yang baru ada istilah konvensi, ratifikasi, ada penyandang disabilitas. Monggo nanti apa yang disampaikan oleh Pak Kabul nanti bisa ditanyakan teman-teman. Sebelum melangkah ke narasumber, saya minta teman-teman dan yang ngantuk kesepakatan kita yang tadi malam, masih ingat? Saya kita ulangi 3 kali. Siap semuanya? Siap. Siap semuanya? Siap. Perempuan tunanetra? Kurang keras. Perempuan tunanetra? Perempuan tunanetra? Ya, terima kasih teman-teman. Lanjut kepada pembicara kedua, Ibu Rina Prasarani dari Pertanian Pusat yang akan menyampaikan materi CRPD. Sekalian nanti setelah dari Bu Rina nanti kita menjawab. Bu Rina akan menyampaikan materi CRPD, apa konvensi mengenai hak penyandang disabilitas dari sudut pandang tunanetra. Kepada Ibu Rina Prasarani kami persilakan. Baik, terima kasih. Kayaknya paparan saya sudah didorong sama Pak Kabul. Belum habis ya, karena beliau juga berkonsultasi dengan Pak Saharudin kami ya. Mungkin satu hal yang saya tekankan kembali bahwa sudah jelas apa itu konvensi? Apa sih konvensi? Beda loh sama konveksi ya. Konveksi hubungannya sama garmen. Kalau konvensi itu bahasa sederhananya sih perjanjian internasional. Ya. Mungkin satu hal yang mau saya tekankan di sini bahwa ada banyak konvensi atau perjanjian internasional yang sudah dilahirkan oleh PBB yang disepakati oleh banyak negara. Salah satunya adalah konvensi ini, yaitu Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas. Ya. Sebetulnya hak asasi itu apa sih? Hak mendapatkan perlindungan. Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Hak hidup manusia. Antara hak dan kewajiban itu punya kesamaan. Antara disabilitas dan manusia. Itu contohnya ya. Hak memiliki kesempatan yang sama, hak untuk hidup ya. Artinya apa? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat di masing-masing kita sejak kita lahir sampai kita ada. Sebetulnya sejak kita dalam kandungan. Ya. Hak untuk hidup, hak untuk memiliki kesempatan yang sama, hak untuk bekerja, hak untuk itu adalah hak bagi kita bersama. Semua manusia termasuk penyandang disabilitas. Ya. Sudah banyak perjanjian internasional tentang hak asasi manusia. Menurut teman-teman sekalian, hak baru apa yang ditambahkan di konvensi ini sehingga harus ada konvensi khusus tentang hak penyandang disabilitas?
Kira-kira hak baru apa sih selain tadi hak pekerjaan, hak akses itu? Semua orang sama ya? Perlindungan kebutuhan. Perlindungan? Perlindungan. Orang-orang non tunanetra perlu perlindungan juga tidak? Perlu ya, sama ya. Sama ya. Sama gimana? Sama manusia. Jadi di konvensi ini tidak ada hal yang baru tentang hak manusianya. Tidak ada hak yang baru yang ditambahkan dalam konvensi ini. Jadi kenapa kita butuh konvensi khusus? Kira-kira kenapa ya? Ayo, perempuan tunanetra? Ya, berani lawan diri. Berarti artinya berani bicara. Kalau memang hak asasi manusia itu sama dan sudah ada banyak perjanjian internasional tentang hak asasi manusia, mengapa kita butuh konvensi khusus tentang hak penyandang disabilitas? Kira-kira apa jawabannya? Karena banyak hak manusia itu belum banyak yang tahu tentang disabilitas. Ya, banyak yang belum tahu tentang disabilitas. Terus apa lagi? Memahami dan mengerti. Memahami dan mengerti apanya nih? Ya? Ya, mengenai disabilitas. Masih banyak diskriminasi. Ini Pelecehan seksual. pelecehan seksual masih banyak, tapi yang disabilitas juga masih banyak ya. Ya, yang terkait khusus dengan disabilitas adalah masih banyak yang diskriminasi. Dan masih banyaknya atau belum terlaksananya pemenuhan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas. Betul tidak? Berapa banyak anak-anak tunanetra yang masih belum sekolah? Padahal di undang-undang bilang hak atas pendidikan adalah hak bagi semua anak. Kenapa masih banyak yang itu? Makanya itu masih kita perlu ada, dan memang konvensi ini lahir dari perjuangan teman-teman aktivis disabilitas di seluruh dunia, dan ini prosesnya panjang sekali. Jadi tidak serta-merta pada tanggal 13 Desember 2006 itu langsung diadopsi oleh PBB konvensi. Prosesnya panjang sekali dari tahun 90-an sampai akhirnya lahir konvensi ini. Dan perlu diketahui bahwa pada saat sidang pengesahan konvensi ini di New York, itu ada 2 penyandang disabilitas dari Indonesia yang berpartisipasi di sana. Yang satu adalah Ibu Maulani Rotin Sulut, beliau adalah penyandang disabilitas daksa, dan yang kedua adalah Bapak Setio dari Jogja, yaitu tunanetra. Mungkin saya juga akan menekankan tentang prinsip-prinsip dari konvensi ini, yaitu penghormatan atas martabat yang melengkap, otoritas individual, termasuk untuk menentukan pilihan dan kemandirian penyandang disabilitas. Yang kedua adalah non-diskriminasi, lalu partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif terhadap di dalam masyarakat, dan juga penghormatan atas perbedaan. Jadi disabilitas harus dihormati sebagai suatu bagian dari keberagaman manusia. Seperti yang kita suka demukan bersama bahwa ketunanetraan hanya salah satu karakteristik dari manusia. Lalu juga kesetaraan kesempatan dan aksesibilitas juga itu menjadi prinsip umum dari konvensi ini. Lalu kesetaraan antara, nah ini yang penting, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Setara, bukan sama. Setara. Saya tekankan setara, bukan sama. Ya, mungkin memang haknya sama, tapi dalam pemenuhannya butuh perlakuan yang setara. Artinya dapat disamakan ya. Lalu juga pengakuan atas
kemampuan diri dari anak-anak disabilitas dan juga pengembangannya dan juga pengakuan atas identitas mereka. Ini penting sekali. Dan dalam konvensi ini juga ada 50 pasal ya. Saya tidak akan membacakannya satu persatu. Mungkin panitia sudah mengkopikan untuk ke teks CRPD-nya dan dapat dibaca. Dan yang mau saya tekankan di sini adalah tentang pasal tentang perempuan di pasal 6. Mengapa harus ada pasal 6 ini? Toh konvensi ini kan untuk semuanya, penyandang disabilitas. Kan perempuan juga, perempuan disabilitas juga termasuk penyandang disabilitas ya. Mengapa harus ada pasal ini? Pasal 6 tentang perempuan. Ya? Kenapa? Pasal 6 itu. Di konvensi ini ada 50 pasal. Salah satunya ada di pasal 6 itu ada pasal tentang perempuan. Jadi pasal-pasalnya banyak ya. Ada pasal persamaan dan non diskriminasi, ada pasal tentang aksesibilitas, ada pasal tentang pekerjaan, ada pasal tentang kesehatan. Nah, pasal 6 ini tentang perempuan. Kira-kira kenapa perlu ada pasal ini, pasal tentang perempuan? Supaya terlindungi barangkali. Ya. Supaya kaum perempuan terlindungi. Dan kaum perempuan Yang non perempuan juga kan perlu terlindungi. Supaya martabat dan derajat perempuan disabilitas itu terangkat. Ya, yang lain juga, yang kata derajat penyandang disabilitas juga. Kenapa? Sederajat dengan laki-laki, setara. Ya, pasal ini juga muncul karena masih di antara kelompok yang marginal. Kelompok disabilitas adalah kelompok marginal. Di dalamnya ada perempuan disabilitas yang termarginalkan lagi di dalam kelompok tersebut. Bayangkan ya, pada saat ada satu keluarga memiliki kesulitan ekonomi dan dia punya dua anak dengan disabilitas atau anak tunanetra, yang satu perempuan dan yang laki-laki, kira-kira yang mana yang akan dikirim ke sekolah? Laki-laki. Dan itu dianggap biasa kan? Padahal itu diskriminatif. Bayangkan hal yang dapat menghalangi seorang anak perempuan tunanetra dalam pemenuhan haknya terhadap pendidikan itu dianggap biasa oleh masyarakat kita. Begitu terdiskriminasinya kita perempuan tunanetra, sehingga perlu pada saat itu aktivis perempuan disabilitas di seluruh dunia menganggap bahwa hal ini sangat penting dan krusial. Di mana dalam shadow atau sebelum ini pernah ada Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women, itu konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Di sana belum terjamin atau belum membahas secara khusus tentang perempuan disabilitas, sehingga lagi-lagi perempuan disabilitas itu termarginalkan. Ya, itu salah satu perbedaan dari konvensi dengan perundang-undangan yang juga ada di kita, dan kita harapkan nanti pada saat perumusan undang-undang perlindungan disabilitas saat ini masih di Balegnas ya, belum disahkan, itu juga bisa mengangkat pasal tentang perempuan. Dan hal lain yang baru dari konvensi setelah konvensi ini diratifikasi adalah perubahan paradigma dan juga perubahan istilah. Ya, kita ingat dulu penyandang disabilitas istilahnya apa? Penyandang cacat. Kalau kita mendengar kata cacat, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran kita? Hah? Jelek, rusak, aib, noda, nggak terpakai. Bayangkan itu yang dipikirkan oleh masyarakat tentang kita, sehingga nama itu sangat penting. Sehingga dari tahun 2010 sebelum ratifikasi konvensi ini,
beberapa organisasi disabilitas dan juga waktu itu prakarsa dari Komnas HAM dan juga Kementerian Sosial, kita bersepakat untuk mengubah istilah itu. Sudah tidak tepat lagi, sudah tidak memenuhi tuntutan zaman, dan sudah tidak bernuansakan hak asasi. Sehingga waktu itu disepakatilah istilah penyandang disabilitas. Makanya pada saat konvensi ini diratifikasi, undang-undangnya berbunyi tentang pengesahan konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Sudah tidak menggunakan kata-kata penyandang cacat. Lalu hal lain yang juga yang sangat berbeda nuansanya dengan undang-undang kita adalah tentang pendidikan bagi disabilitas, yaitu di pendidikan yang inklusif, dimana kita tahu bahwa sebetulnya setiap anak berhak untuk bersekolah di tempat terdekat atau lembaga terdekat dari rumahnya. Nah, kalau kita penyandang disabilitas tunanetra, banyak yang harus ke SLB, ya. Kadang harus pindah kota, kadang harus pindah provinsi. Sementara anak-anak lain yang non disabilitas, dia bisa bersekolah di tempat rumahnya, dia bisa selalu bersama keluarganya. Nah, makanya sejak walaupun Indonesia juga sudah mempromosikan tentang pendidikan inklusi, tapi masih banyak praktisi-praktisi pendidikan yang belum mengerti tentang apa itu inklusi. Inklusi adalah satuan pendidikan yang menjamin hak pendidikan bagi semua anak, termasuk anak disabilitas atau anak yang berkebutuhan khusus di satuan pendidikan reguler atau sekolah biasa. Sekolah biasa menyediakan anak dengan disabilitas dengan mengakomodir kebutuhan khususnya. Ya, jadi sekolah menyesuaikan diri dengan kebutuhan si anak, bukan si anak yang menyesuaikan dengan lingkungan sekolah. Karena hak dia untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan juga hak dia untuk mendapatkan kemudahan dalam mengakses pendidikan itu. Kalau anak lain bisa mendapatkan bahan bacaan yang gratis, maka anak tunanetra juga punya hak untuk memiliki atau mendapatkan bahan bacaan yang gratis dalam format yang berbeda. Itu yang namanya setara. Tidak sama bukunya, yang satu buku awas dapat dibaca dengan mata, yang satu buku braille, tapi itu setara. Lalu hal lain juga tentang sehat jasmani dan rohani. Bayangkan, istilah ini udah bertahun-tahun ya diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai bahwa cacat atau disabilitas itu identik dengan sakit, sehingga ini juga membuat banyak tunanetra atau penyandang disabilitas yang tidak dapat melamar menjadi PNS karena ada kriteria sehat jasmani dan rohani. Sebetulnya saya lebih senang kalau saya dibilang sakit, karena berarti mungkin besok atau minggu depan saya sembuh, bisa lihat ya. Karena minggu lalu saya flu loh, saya sakit, tapi sekarang saya nggak flu. Jadi masih banyak sekali praktisi medis yang belum dapat mengerti bagaimana seorang manusia atau seorang warga negara masih dapat berfungsi walaupun dia kehilangan penglihatannya. Ya, itu hal yang juga nuansanya yang diperkenalkan oleh CRPD ini. Masih banyak lagi mungkin aspek-aspek yang saya mungkin lebih suka nanti membahasnya dalam dialog, dan sementara saya kembalikan dulu ke moderator kita, Mas Indra, silakan. Ya, terima kasih sampaian paparan materi dari Ibu Rina Prasarani. Saya yakin teman-teman di sini cakrawala wawasan juga pengetahuannya makin bertambah. Gantian sekarang di antara sumber mengetahui permasalahan ataupun hambatan-hambatan yang menyangkut dengan konvensi hak penyandang disabilitas ini yang terjadi di baik di pribadi teman-teman ataupun di wilayah daerah masing-masing teman-teman. Kita buka, ada waktu 30 menit. Saya harapkan juga teman-teman memanfaatkan momen ini. Kita buka 3 pertanyaan dulu. Ada lagi?
tunjuk jari aja. Terima kasih Pak Moderator, kepada Bapak narasumber dan Ibu Dina Prasarani. Nama saya Listiawati, wakil dari DPJ Petani Kebumen. Pertama sekali kita ucapkan alhamdulillah bahwa CRPD yang sekarang menjadi undang-undang, dan kepada pemerintah kita mengucapkan terima kasih. Ada 50 nih undang-undang, berbagai pasal tadi sudah disampaikan oleh Bapak narasumber, walaupun tidak penuh tapi kami memahami bahwa artinya bahwa kita ini memiliki hak yang sama ya di dalamnya, bahwa kita tidak perlu minder bahwa kita itu memiliki hak. Tetapi undang-undang itu apakah hanya sebagai undang-undang toh, apa ada realisasinya enggak ini? Yang ingin kami tanyakan, kok sulit sekali ya untuk merealisasikan undang-undang itu. Bagaimana kalau kita itu mohon kepada pemerintah bahwa undang-undang itu direalisasikan khususnya untuk kepada kaum disabilitas. Di undang-undang tersebut kan banyak yang di bidang pendidikan, di bidang sosial, di bidang ekonomi. Kenapa pada prakteknya kok sulit sekali kita maju? Ini bagaimana langkah terbaik bagi kami untuk maju ke depan? Kami mohon bantuan kepada Bapak Kapolri untuk memberikan solusi terbaik bagi kami. Kemudian hak-hak kita di sosial, di Kesra, kami juga ingin tahu dari pihak pemerintah ini langkah apa sebetulnya harus kita jalani agar kita juga hak-hak yang kita punya ini dapat diberikan kepada kami para disabilitas. Ini satu. Yang kedua, kaum disabilitas ini memang ya, yang ingin kami tanyakan itu satu, karena masih ada teman yang lain ya, bagaimana merealisasikan undang-undang tersebut. Jadi kami mohon agar undang-undang itu tidak hanya sebagai catatan undang-undang, tapi sebagai pertanyaan kami di sini saja, karena masih ada teman yang lain yang mau bertanya. Terima kasih dari kami. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Dewi Puspitasari, wakil dari DPJ Petani Klaten. Yang ingin saya tanyakan sangat mendasar itu tentang istilah ya disabilitas. Sejak saya masuk ke perguruan tinggi, saya tidak pernah menggunakan istilah difabel, karena saya termakan dengan keterangan guru saya, dosen saya. Kemudian pasca ratifikasi undang-undang ini CRPD, beberapa bulan yang lalu saya ditanya sama teman-teman saya, kenapa sih diberi nama disabilitas, kenapa nggak difabel? Kemarin saya jawabnya saya cuma menurut resolusi aja, resolusinya seperti ini. Jadi saya mulai saat itu saya tidak akan menyebut difabel atau apalagi catat itu tidak. Mohon diberi penjelasan kenapa kok disabilitas bukan yang lain. Terima kasih. Nama saya Agatha dari Solo. Terima kasih untuk Anda berdua perjuangan punya tentang disabilitas. Pertanyaan saya sangat sederhana. Pertama, kita hidup di lingkungan masyarakat ya, masyarakat dengan budaya timur, di mana di situ masih banyak orang-orang yang kurang mengerti tentang disabilitas. Sering
kita keluar rumah ketemu sama sopir angkot, sopir becak, terus pemilik warung, yang mereka menganggap kita itu peminta-minta. Terus kita kan nggak mungkin bilang sama mereka, kamu nggak boleh diskriminasi kita kan punya undang-undang, kamu melanggar konvensi ini loh, kamu nggak boleh diskriminasi ini aku loh, itu kan nggak bisa. Terus gimana sih, pertanyaan saya, gimana sih usaha pemerintah atau dari Komnas HAM mungkin ya untuk mengedukasi mereka juga, karena mereka itu sangat dekat, kita keluar rumah mereka sangat dekat sekali dengan kita, dan kadang-kadang seringkali mereka itu mau bergerak keluar sedikit aja kita udah dulu kan mereka seperti itu. Gimana cara pemerintah untuk mengedukasi mereka juga, kalau edukasi instansi atau dinas sosial itu kan